Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefi Nurbaiti dengan NIM A1A322038, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, dibuatnya video kali ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Ibu Nurmalia Dewi, MPD. Nah, di sini saya akan menganalisis buku yang berjudul Hukum Pidana di Era Digital dengan penulis Dr. Henny Saida Flora, SHM Hum, MKN, MHKes, dan tentunya bersama tim-timnya. Tahun terbit 2024 dengan penerbit Ray Media Grafika di Batam. Nah, buku Hukum Pidana di Era Digital karya Dr. Henny Saida Flora dan tim merupakan karya ilmiah yang sangat relevan dengan tantangan hukum di masa kini. Di tengah kemajuan teknologi informasi, buku ini hadir untuk menjelaskan bagaimana hukum pidana harus beradaptasi dan tentunya menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks, seperti cybercrime, penyalahgunaan data pribadi, hingga kejahatan lintas negara. Buku ini terdiri dari 10 bab yang tersusun sistematis mulai dari ruang lingkup hukum pidana, asas dan prinsip tindak pidana di era digital, hingga tanggung jawab dan unsur kesalahan dalam pemidanaan. Penulis juga membangun pemahaman dari dasar hukum pidana klasik menuju tantangan hukum digital modern. Di dalamnya dibahas mengenai konsep penting seperti asas legalitas, asas kesadaran hukum atau mens rea, serta peran bukti digital dalam penegakan hukum. Inti utama buku ini adalah bahwa teknologi telah mengubah wajah hukum pidana, sehingga kejahatan tidak lagi bersifat konvensional, tetapi juga virtual. Di mana penulis juga menekankan beberapa hal penting seperti pertama, asas legalitas di era digital, di mana hukum harus terus diperbarui agar dapat menjangkau tindak pidana baru seperti pencurian data, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal. Yang kedua, asas keadilan dan kemanfaatan, di mana pemidanaan tidak hanya menghukum tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak negatif dari teknologi. Yang ketiga, perlindungan privasi dan data pribadi, di mana menjadi isu sentral. Sehingga hukum pidana harus menyeimbangkan antara penegakan hukum dan hak privasi dari individu. Selanjutnya, bukti digital. Penegakan hukum kini bergantung pada kemampuan aparat memahami forensik digital, pelacakan cyber, dan tentunya keamanan dari data. Yang menarik dari buku ini adalah pendekatan interdisipliner, di mana hukum ini dikaji bukan hanya dari sisi normatif, akan tetapi juga dari perspektif sosial, teknologi, dan etika. Penulis juga mengajak pembaca memahami bahwa hukum pidana tidak boleh statis. Dunia digital berkembang cepat, maka sistem hukum pun harus adaptif. Buku ini juga memberikan solusi berupa kebijakan pidana modern seperti alternatif hukuman kerja sosial, rehabilitasi, dan pendekatan restoratif untuk memulihkan keadilan sosial. Selain itu, buku ini memiliki keunggulan yang meliputi bahasa dan penyajian yang mudah dipahami, cocok untuk mahasiswa, hukum, peneliti, maupun aparat penegak hukum. Dan juga tentunya buku ini disertai studi kasus aktual di Indonesia dan di luar negeri, dengan menghubungkan teori klasik dengan isu hukum digital mutakhir. Secara akademik, buku ini tentu menjadi sumber belajar penting dalam memahami bagaimana hukum pidana bertransformasi menghadapi disrupsi teknologi dan secara keseluruhan hukum pidana di era digital mengingatkan kita bahwa keadilan tidak boleh tertinggal oleh teknologi hukum. Dan hukum terus hadir untuk menuntun, bukan hanya menghukum. Pesan dari buku ini sederhana tapi kuat, di mana digitalisasi bukan alasan untuk mengabaikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Buku ini juga layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arah baru hukum pidana Indonesia di tengah era digital. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefi Nurbaiti dengan NIM A1A322038, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, dibuatnya video kali ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Ibu Nurmalia Dewi, MPD. Nah, di sini saya akan menganalisis jurnal, di mana jurnal ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang ditulis oleh Ivan Arya Sakti bersama dua dosen pembimbing dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
Nah, penelitian ini mengangkat salah satu bentuk kejahatan paling sering terjadi di masyarakat, yaitu pencurian dengan kekerasan dan mengkaji bagaimana penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Penulis memulai dengan dasar konstitusional bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaksud dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kejahatan pencurian khususnya yang disertai kekerasan dinilai mengganggu ketertiban sosial. Nah, sedangkan dalam konteks KUHP, tindak pidana ini diatur dalam pasal 365. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk pertama menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Yang kedua, menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Nah, data utama diambil dari putusan Pengadilan Negeri Sungguh Minasa nomor 450-PID/2020-PNSGM, di mana data sekunder berasal dari literatur dan peraturan hukum pidana yang relevan. Nah, analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan menelaah fakta hukum, alat bukti, serta dasar pertimbangan hakim. Kasus dianalisis melibatkan terdakwa yang bersama rekannya melakukan pencurian menggunakan senjata tajam di Kabupaten Goa. Nah, jaksa menuntut pelaku berdasarkan pasal 365 ayat 1 dan 2 kedua KUHP yang mengatur ancaman pidana untuk pencurian disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, pada akhirnya hakim menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan penjara, jauh lebih ringan dari ancaman minimal 9 tahun, sebagaimana diatur undang-undang. Dalam hal ini, penulis juga menilai bahwasanya putusan ini terlalu ringan. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan tentunya fakta persidangan, unsur-unsur pasal 365 KUHP telah terpenuhi seluruhnya. Oleh karena itu, seharusnya hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat untuk memberikan efek jera. Selain itu, pertimbangan hakim telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan hal yang meringankan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta belum pernah dihukum. Nah, hakim juga telah menggunakan 2 alat bukti sah sesuai pasal 183 dan 184 KUHP, yaitu tentang keterangan saksi dan juga barang bukti. Nah, penulis juga berpendapat bahwasanya putusan pengadilan tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Meskipun unsur pasal telah terpenuhi, pidana yang dijatuhkan tidak proporsional dengan beratnya perbuatan. Nah, dari segi yuridis, penelitian ini menegaskan betapa pentingnya penerapan asas equality before the law, di mana kejahatan dengan kekerasan harus ditindak secara tegas agar menimbulkan efek pencegahan bagi masyarakat luas. Nah, jurnal ini juga menyoroti betapa pentingnya hakim untuk dapat mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis korban, serta tanggung jawab moral dalam menjaga rasa aman publik. Nah, adapun kesimpulan utama jurnal ini adalah penerapan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan di Indonesia tentunya masih belum maksimal. Hakim dalam kasus ini menjatuhkan hukuman yang dinilai terlalu ringan dibandingkan ancaman minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, jurnal juga merekomendasikan agar hakim mempertimbangkan aspek keadilan, efek jera, dan pencegahan sosial dalam setiap putusan pidana. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran konkret bagaimana teori hukum pidana diterapkan dalam praktik, sekaligus menyoroti perlunya konsistensi antar norma hukum dan realitas dari peradilan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf dan tentunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.